Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Haprila Putri Kiantama SPD, dan kita masih di mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Nah, di pertemuan kita pagi ini, yaitu pertemuan 6, kita akan memasuki bab baru. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu harap kalian semuanya bisa mendengarkan dengan baik materi Ibu kali ini. Kita langsung saja mulai ya. Nah, di materi kita kali ini yaitu bab 4 tentang pengadaan pegawai. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prosedur pengadaan pegawai dan melakukan pengadaan pegawai. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian pengadaan pegawai. Yang kedua, kamu mampu mengidentifikasi tahap-tahap pengadaan pegawai. Dan yang ketiga, kamu diharapkan mampu mengemukakan prosedur pengadaan pegawai. Nah, langsung saja ya. Yang pertama kita masuk tentang pengertian pengadaan pegawai. Jadi pengadaan pegawai ini adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong atau kosong. Lowongan formasi dalam satuan organisasi negara ini pada umumnya disebabkan karena adanya PNS yang berhenti, meninggal dunia, mutasi, dan adanya pengembangan organisasi. Pengadaan pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon PNS sampai dengan pengangkatannya menjadi PNS. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap-tahap pengadaan pegawai. Agar pelaksanaan pengadaan pegawai berjalan lancar, maka pelaksanaannya itu harus berdasarkan prosedur yang ada. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Jadi panitia seleksi nasional pengadaan PNS ini harus menetapkan perencanaan kebijakan kepegawaian sehingga ketika menghasilkan penggolongan pekerjaan, analisa pekerjaan, gambaran pekerjaan, rincian pekerjaan atau jumlah tenaga kerja pegawai ini tampil secara rinci dan jelas. Lalu yang kedua, pengumuman lowongan. Nah, pengumuman lowongan ini biasanya paling sedikit itu harus memuat informasi. Yang pertama itu jumlah dan jenis lowongan jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, alamat dan tempat lamaran itu ditujukan, jadwal tahapan seleksi, dan yang terakhir itu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yang ingin menjadi ASN ataupun PNS. Selanjutnya ada pelamaran. Jadi pelamaran ini ya setiap WNI atau warga negara Indonesia ini berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi beberapa persyaratan. Selanjutnya ada sistem seleksi. Jadi sistem seleksi dalam pengadaan pegawai ini ada banyak. Yang pertama itu ada seleksi administratif atau administrasi. Jadi seleksi administrasi ini itu merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh pelamar dan harus dilalui oleh pelamar. Jadi ketika pelamar atau ketika kamu ingin menjadi seorang ASN atau PNS, kamu seleksi dulu dan harus melalui tahap seleksi administrasi. Kalau kamu lulus tahap seleksi administrasi, kamu bisa lanjut ke tahap seleksi kompetensi dasar. Jadi seleksi kompetensi dasar ini suatu tes yang biasanya ini berisi tes tentang karakteristik pribadi kita, lalu intelijensi umum, dan tentang wawasan kebangsaan. Nah, jika kamu telah lulus di tahap seleksi kompetensi dasar, maka kamu bisa lanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang. Dan yang terakhir ada tahap wawancara. Nah, setelah kamu sudah mengikuti semua prosedur tahap seleksi tadi, maka nanti akan muncullah tahap pengumuman hasil seleksi. Nah, setelah lulus, kamu dinyatakan lulus, kamu bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu poin 6 tentang pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS. Jadi, ketika kamu udah melamar, kamu lulus dalam seleksi lalu keluar pengumumannya, kamu diangkat menjadi calon PNS dulu dan ada masa percobaannya. Setelah itu masa percobaan yang 1 tahun tadi kamu lewati dengan baik dan benar, kamu sah diangkat menjadi PNS, tapi melalui sumpah atau janji. Selanjutnya pengujian kesehatan. Nah, ini penting karena disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
aparatur sipil negara yang bunyinya ditegaskan bahwa kedudukan dan peran PNS ini adalah penting dan menentukan karena PNS adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan ini tergantung dari kesehatan CPNS atau PNS, baik jasmani maupun rohani. Itulah kenapa pentingnya pengujian kesehatan. Selanjutnya ada pengangkatan sumpah atau janji. Disebutkan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ditegaskan bahwa sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan, maka setiap calon PNS itu segera diangkat menjadi PNS dan wajib mengangkat sumpah atau janji PNS. Nah, sumpah atau janji ini itu sebagaimana dilakukan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kalau kamu beragama Islam misalnya, ya kamu diangkat menjadi PNS itu melakukan sumpah atau janji sesuai dengan kepercayaan dan agama kamu. Begitu juga dengan agama-agama yang lainnya. Nah, selanjutnya dokumen pengadaan pegawai. Jadi jenis-jenis dokumen pengadaan kebutuhan pegawai ini yang pertama ada dokumen penerimaan pegawai, yaitu meliputi dari dia tahap pengumuman, seleksi administratif, pemanggilan peserta tes, pelaksanaan ujian tertulis, keputusan hasil ujian, wawancara, dan penetapan tahap akhir. Yang kedua ada dokumen pengangkatan pegawai. Ini meliputi yang pertama A. Usulan pengangkatan CPNS atau PNS, yaitu berkas lamaran diterima, surat keputusan hasil penelitian, berkas usulan CPNS atau PNS. Yang B itu ada surat keputusan kolektif, dan yang C surat keputusan perseorangan. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian semuanya mengerti. Jika kalian belum paham, kalian bisa menanyakan melalui chat WA pribadi Ibu atau sesi tanya jawab di situs Capdis. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian tetap semangat dalam mengikuti pertemuan kita sampai hari ini, dan tetap kerjakan tugasnya, jaga kesehatan, hindari keramaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.